Pendeta, kapan aku bisa dapat Dewi impianku? Tak sampai 3 hari, Dewi impianmu akan mencari. Baguslah. Kau akan jadi ayah. 3 hari lagi, Dewi impianmu hamil sebulan mencarimu. Pendeta, tolong lihat aku. Kapan sebenarnya aku bisa kaya? Yang paling enak dapat uang tanpa kerja. Tak sampai 3 hari, kau akan dapat harta besar 1 kali lipat dari penghasilanmu sekarang. Benarkah? Perusahaanmu akan PHK, kau akan dapat pembayaran N+3. Pendeta, tolong lihat kandungan istriku. Ini anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kali ini benar. Selamat Paman Wijaya. Aku bukan Wijaya. Anaknya Wijaya. Apa kau berselingkuh di belakangku? Nadia, tahu tapi diam baru dapat sedekah. Ramalan tak berlembut. Kalau lembut, tak akurat. Ramalannya tak akurat. Menurutku, usir putri kecil ini turun gunung. Sejak dia datang, dia buat gunung dan bawah jadi kacau. Benar. Nasib Nadia spesial. Siapapun yang mendekatinya akan jadi janda atau duda. Siapa yang mau mengadopsinya, sehari jadi guru, seumur hidup jadi... Mana bisa asal serahkan? Bulan ini kerja sia-sia lagi. Untung di gunung belakang ada naga dan burung emas yang berisi esensi alam. Cukup buatku dan Nadia berlatih. Mantra alam semesta. Segala kehendak. Naga dan burung emasku. Gawat, guru besar dalam bahaya. Guru besar. Muridku, sepertinya kau sudah tahu keadaan guru besar. Jangan takut, guru besar. Aku bisa melindungimu. Muridku, sepertinya kau harus kembali ke sisi ayahmu agar ujian guru besar ini berlalu. Ayahku? Benar, ayahmu bernama Rizky Santoso. Muridku, hanya dengan kembali ke sisi ayahmu, guru bisalah. Baik, guru. Aku turun gunung cari ayah sekarang. Muridku, barangmu sudah dikemas. Hah? Turunlah sekarang. Oh. Kapan aku bisa kembali? Saat waktunya tiba, guru akan turun gunung mencarimu. Baiklah, sampai jumpa, guru. Nadia anak ini, hanya dengan berada di sisi ayah kandungnya, bisa memusnahkan takdirnya. Jika tidak, dia akan terjebak seumur hidup dan mati sendirian. Inilah dunia di bawah gunung. Ayahku ada. Nona, aku sudah 3 hari tak makan apa-apa. Kasihani aku. Tolong belikan aku makanan. Jangan pergi. Kak, dia penipu. Jangan ikut dia. Omong kosong, kamu anak siapa? Nenek ini hampir mati kelaparan. Mana sempat menipu? Kak, dia akan menipu kakak ke warung kecil Rigang. Ada komplotannya yang akan membius kakak. Kau penipu jalanan. Nona, kau percaya ucapan gadis kecil? Kalau aku penipu jalanan, biar disambar petir. Mantra alam semesta. Petir tuh. Benar-benar petir. Jangan-jangan dia penipu. Sudahlah. Lihat penampilanmu. Kamu bisa ilmu sakti. Ilmu sakti apa? Sejak kecil, guru mengajariku untuk percaya sains. Aku cuma keluar lihat perakiraan cuaca. Bocah berani ganggu urusanku. Kak, kulit bocah ini mulus. Pasti laku mahal. Mau jual aku. Mantra alam semesta. Mantra segala kehendak. Monster! Mantra alam semesta. Mantra boneka kertas. Nak, katamu penjahat ini kau yang tangkap? Iya, guru sudah mengajarku. Jika ketemu orang jahat, serahkan ke paman polisi. Anak kecil sekarang sehebat ini. Sudah beres. Aku cari ayah. Tunggu nak.
Mana orang tuamu? Aku mau cari. Mereka harus jemput kamu dulu. Aku harus cari dulu. Dia harus jemput dulu. Aku harus cari dulu. Berhenti. Intinya, kamu harus dijemput dulu baru boleh pergi. Orang di bawah sungguh rep. Tidak apa-apa-apa, apa-apa. Itu nomor ayahku. Halo? Anda ini orang tua Nadia, kan? Mas Rizky berhenti. Aku ngaku. Aditya Santoso yang menyuruhku mencuri dokumen proyeknya. Habisi dia. Mas Rizky, ampuni aku, Mas Rizky, ampuni aku. Bapak Santoso, tadi ada telepon bilang putri Anda di pos keamanan. Gimana? Penipu sekarang bodoh banget. Berani pakai alasan apa aja. Beri kunci mobilnya. Semuanya. Aditya Santoso, tunggu saja. Sekarang aku boleh pergi kan? Nah, di telepon itu bukan ayahmu. Mana mungkin? Kamu anak yatim piatu ya? Guru bilang Rizky Santoso itu ayahku. Gawat, ayah dalam bahaya. Kenapa ada dendam seberat ini? Apa ini benar? Sepertinya ini tabib di bawah gunung. Hei nak, ada apa? Doh, cepat tolong ayahku. Cepat bantu. Ayah, sudah sadar. Siapa anak ini? Surya, bawa dia pergi. Aku anak ayah. Aku Nadia. Kamu ayahku Rizky Santoso. Sekarang orang perkaya di Haeshi. Sayangnya nenekku meninggal saat ayah kecil. Kakek menikah lagi dan lahirlah paman, Aditya. Sejak SD ayah dibuang ke asrama. Sampai dewasa jarang pulang. Ingat hari pertama di asrama, ayah mengompol. Berhenti! Kok kamu tahu semua ini? Aku meramal. Siapa dukun kecil ini? Dari mana dia? Bapak Santoso, Anda baru kecelakaan. Anak ini yang bawa Anda ke rumah sakit. Anak kecil, kamu juga ikut bercanda ya? Ayah. Jangan panggil ayah, aku bukan ayahmu. Ayah, aku benar-benar putrimu. Mustahil, aku tak pernah dekat wanita. Mana mungkin punya anak? 8 tahun lalu, di bar, ayah dibius oleh Aditya. Ucapannya ternyata benar. Aku tak bisa punya anak. Kalaupun benar, aku tak mungkin punya anak. Sini, mana ibumu? Biar ku lihat wanita mana yang sehebat itu. Ibuku meninggal saat melahirkan. Guru besar yang membesarkanku. Bohongannya lancar juga. Ayah, biarkan aku tinggal. Guru besar sedang melewati ujian. Hanya jika aku di sisimu, guru besar bisa sembuh. Kau pikir aku percaya? Lagi pula, guru besarmu tak ada hubungannya denganku. Surya, cepat, bawa dia pergi. Ayah, aku tak mau pergi. Nah, lepaskan. Pak Santoso tak mungkin ayahmu. Ayah, aku bisa sihir. Aku lindungi ayah. Ku bilang sekali lagi, aku bukan ayahmu. 2 kutub semesta, perubahan. Ayah, apakah ayah sudah lebih baik? Apa dia memindahkan rasa sakitnya ke tubuhnya sendiri? Nadia, kau kenapa? Ayah, Najwa tak... Aku mikir apa sih? Sepertinya dia lapar. Surya, belikan makanan. Nadia, di gunung biasanya kau makan apa? Kalau guru yang masak, makan sup akar sayur dan jamur. 7-8 hari tak makan, itu biasa saja. Kalau mau makan daging, tangkap ayam, ikan, lalu bakar. Guru macam apa? Usiamu ini lagi masa pertumbuhan, malah diberi makan itu. Akhirnya tak perlu puasa lagi. Ginseng ribuan tahun dan lingzi ini hanya bisa ku kasih sendiri. Nadia, kau kupas jeruk sebanyak ini bisa habis. Ayah, ini yang paling manis. Ayah, ini jeruk termanis.
Enak kan? Manis juga. Sudah, Nadia. Kamu sudah kenyang. Surya, antar dia pulang. Aku tak mau pergi. Ku dengar di bawah ada tes DNA. Bisa cek hubungan darah pakai rambut. Ambil ini. Maksudmu tes DNA kan? Pak Santoso, sejujurnya kalian mirip ayah dan anak. Ayah, pandanganmu kalah dari... Tolong periksa aku anaknya atau tidak. Cepatkan hasilnya. Ayah, kalau hasilnya keluar, apa ayah takkan usir Nadia lagi? Ya, panggil polisi untuk tangkapmu. Dasar bocah penipu. Aku bukan bocah penipu. Aku ini kesayangan ayah. Nadia, kenapa kamu mau menolongku? Karena kita ayah dan anak punya telepati. Kalau ayah dalam bahaya, aku bisa merasa. Kok bisa luka? Tadi pas buka pintu mobil, tak sengaja kena. Ayah, Nadia tak apa. Surya, antar dia pulang. Kenapa? Kamu tahu siapa aku. Ikut aku, cuma bikin kamu terluka. Ayah, Nadia senang bisa menolong ayah. Aku bukan cuma terlibat, aku rela. Masa aku butuh ditolong bocah 8 tahun? Aku hebat kok, pasti bisa melindungi ayah dengan baik. Siapa yang lindungi siapa? Papa, apa papa setuju biar Nadia tinggal di sini? Aku tak bilang. Kamu sendiri yang tak mau pergi. Makasih, Papa. Papa, meski tak disayang ayah dan ibu, tapi aku akan menemanimu. Kuberikan semua cintaku. Bukannya tadi bilang menemaniku demi gurumu? Aku turun gunung memang demi guru, tapi saat melihat apa, aku tak mau pergi. Dia juga anak tak diinginkan. Tinggallah di sisiku. Dia bukan anak kandungku. Seharusnya takkan terluka akibat. Surya, bisa tidak kau ajak dia main? Nadia, nanti paman ajak kamu ke taman bermain. Mau tidak? Sekarang Pak Santoso butuh tenang. Papa mau tenang ya. Mantra alam semesta, mantra segala kehendak. Tenang. Papa bilang apa? Mungkin dia mau kesepian sebentar. Pak Santoso, hasilnya sudah keluar. Nanti aku usir kamu. Mana mungkin? Papa, percayalah padaku. Kamu ngapain? Entah kamu pakai sihir hitam apa, bisa ubah DNA. Aku tidak. Ngapain bengong? Bawa dukun kecil ini keluar dari sini. Papa, aku tak mau pergi. Surya, perintahku tak berlaku lagi ya. Papa. Bapak Santoso, dia kan putri kandung Anda. Kenapa Anda mengusirnya? Awalnya aku pikir kita tak ada ikatan darah. Tapi tak kusangka dia putri kandungku. Nasibku memang kesepian. Siapapun yang tinggal di sisiku akan mati akibatku. Tolong bantu aku cari keluarga baik untuknya. Dia bisa tumbuh dengan aman. Keluar dulu. Ibu, kita gagal menabraknya mati. Soal pencurian dokumen proyek, dia pasti tahu. Gimana ini? Tenang saja, nak. Ibu takkan biarkan dia keluar dari rumah sakit dengan selamat. Ayo, kita masuk. Rizky, ku dengar kamu kecelakaan. Kamu tak apa? Takut aku tak mati. Kak, Rizky, kok kamu bicara sama ibu gitu? Aditya, masih punya muka datang. Soal pencurian dokumen proyek, aku belum menghukummu. Aku juga anggota perusahaan. Kenapa tak boleh ikut proyek? Keluarga Santoso tak butuh sampah pencuri sepertimu. Suamiku, lihat dia. Apa dia pantas jadi kakak? Kalau di kantor kau tak mengasingkanku, apa aku perlu mencuri? Cukup. Rizky, bukankah sudah kubilang untuk membimbing Aditya?
Kalau kau lebih mengajarinya, apa dia akan mencuri? Benar, Kak Rizky. Keluarga Santoso butuh orang yang melanjutkan keturunan. Kau memang nasib kesepian. Tanpa ibu dan aku, keluarga Santoso sudah hancur di tanganmu. Gawat, amarah papa tak tertahan lagi. Kamu cuma bisa buat keluarga Santoso jadi pembawa sial. Lancang sekali. Aditya benar. Dulu tak seharusnya. Direktur, saya sarankan segera bersiap. Tuan Rizky itu nasib mandul dan kesepian. Jika tak ganti penerus, mesti akan berdampak keluarga Santoso tak punya penerus. Ya, aku tak seharusnya pulang. Pulang lihat wajah busuk kalian. Kurang ajar! Jangan, Ayah! Ayah! Rizky! Demi buang rumah, tak boleh bawa pengemis sembarangan. Terlihat kotor sekali. Konyol! Rizky Santoso, kau hebat sekali. Apa kau belum cukup mempermalukan keluarga Santoso? Nadia, siapa suruh kamu pulang? Bukannya sudah kubilang pergi? Aku takkan pergi. Aku mau lindungi Ayah. Masih kecil, sudah pandai cari pelindung. Dia itu nasib mandul dan kesepian. Siapa yang mendekatinya, pasti mati kena sial. Awas, kamu juga mati kena sial. Ulangi lagi. Ayah, tak apa. Guru besar bilang nasibku keras. Tak takut kena sial. Aku mau menemanimu. Jangan sampai mereka menindasmu lagi. Satu pembawa sial, satu kebal sial. Kalian jadi ayah dan anak, sungguh pasangan serasi. Yang satu serakah, yang satu gila wanita. Kalian jadi ibu dan anak juga serasi. Ulangi lagi. Kecelakaan ini pasti akan kuusut tuntas. Ayo. Ayah, mau usirku lagi. Nadia, ikut ayah pulang. Berhenti! Siapa yang izinkan kamu bawa dia pulang? Entah dari mana kamu bawa anak liar. Bagaimana kalau dia sakit? Aku bukan anak liar. Berani bohong kau. Jangan sentuh dia. Sudah melindunginya. Bukannya anak kandungmu. Bagaimana kalau dia anak kandungku? Kalau dia anak kandungmu, aku akan berlutut minta maaf padanya. Buka matamu dan lihat apa itu. Bukannya kamu tak pernah dekat wanita. Mana mungkin? Tanya anakmu, Aditya, apa perbuatannya? Sekarang minta maaf pada putriku. Kamu mau apa? Kenapa aku harus minta maaf? Tak menepati janji, jelek dan botak. Dasar bocah sialan. Menurut garis keturunan, kau harus panggil aku nenek. Hari ini aku akan ajarimu apa itu hormat pada orang tua. Kenapa ibu memukulku? Kau mau berontak ya? Kau pukul putriku, aku pukul anakmu. Rizky Santoso! Nadia, ayo pergi. Rizky Santoso, sudah kubilang, kau takkan bisa keluar dari rumah sakit. Aura amarah ayah, kenapa tiba-tiba meluang? Ternyata nenek, kantong di tangannya yang memicu aura amarah ayah. Jangan ganggu ayahku. Mantra alam, semesta mantra, segala kehendak terbakar. Kantongku. Ayah tak apa. Tenanglah. Ayah tak apa. Ayah, kantung di tangan mereka yang buat ayah menderita. Kamu ini ngomong apa sih? Jelas ilmu hitammu. Yang bakar kantongku malah memfitnah. Ayah, kantong ini yang buat ayah makin lemah. Bahkan bisa merenggut nyawa ayah. Aku percaya, putriku. Bagaimana penjelasanmu? Tak kusangka bocah ini bisa menyadarinya. Tidak, harta keluarga Santoso belum kurebut.
rencana tak boleh ketahui. Kamu curiga padaku. Kantong ini kan aku susah payah mendapatkannya untukmu. Mana mungkin aku memakai celakaimu. Katanya jadi ibu tiri susah. Aku juga tulus sayang anak. Selama ini aku sudah banyak berkorban. Aku tak salah pada keluarga kalian. Aku tak salah pada kalian berdua. Kak Rizky, anak haram tak jelas asal-usulnya. Kamu malah percaya dia dan tak percaya kami. Anak durhaka! Cepat berlutut minta maaf! Kenapa minta maaf? Kami tak bohong. Ibu dan anak itu yang berbuat jahat, hampir mencelakai ayahku. Entah dari mana alirannya. Cuma andalkan ilmu hitam buat pura-pura hebat. Nasib Kak Rizky yang kesepian itu sangat terkenal. Itu ramalan pendeta langit. Kamu yang asal-usulnya tak jelas. Guruku dari Padepokan Mega Biru itu aliran yang terhormat. Cuma bocah perempuan. Apa kemampuanmu? Kalau tak percaya, akan kubuat kalian percaya. Gimana ini? Aku tak bisa kendalikan diriku. Siapa suruh kamu memaki? Nadia, berhentilah. Banyak masalah di sini. Ayo kita pulang. Okey. Lihat wajahku. Aduh, sakit banget. Jangan lihat. Posisimu bakal hilang. Cepat selidiki asal-usul gadis itu. Ternyata ini kendaraan di bawah gunung. Baru pertama kali lihat. Nadia, biasanya di gunung bersama guru. Biasanya cuma meramal, bermeditasi. Tak ada hal lain. Cuma padepokan agak miskin. Perut selalu lapar. Nanti mantra yang membalas jangan pakai lagi. Sihatanmu yang penting. Tak apalah ya, aku sudah biasa. Dulu di gunung, tiap hari belajar dengan guru. Sering terluka, jauh lebih sakit. Tidak, janji pada ayah. Nanti jangan pakai lagi. Ayah, kalau ayah biarkan aku tetap di sisi ayah, aku tak pakai. Baik. Ayo, janji. 100 tahun tak boleh ingkar. Pak Santoso, Anda sungguh mau menjaga Nona Nadia di sisi Anda? Tidak, aku akan carikan orang yang mengadopsinya dan mengatur segalanya untuknya. Wah, rumahnya cantik. Lebih cantik dari tempatku dan guru besar. Nak, kamu kok di sini? Halo, ayah yang bawa aku pulang. Ayahmu siapa? Aku. Tuan muda. Tuan maksud Tuan? Dia putri Tuan? Mana mungkin Tuan bercanda kan? Bukan bercanda. Putri kandungku. Cepat, suruh siapkan kamar putri. Baik, Tuan muda. Baik. Nadia kasih ayah. Ayah, cepat istirahat. Guru besar bilang, banyak tidur, cepat pulih. Tak apa. Lama tak bisa tidur nyenyak. Mana mungkin. Tak masalah. Tak apa, ayah. Lihat ini. Nadia. Apa aura amarah ayah bukan dari keluarga Santoso? Ternyata kalian di sini. Syukurlah, aura amarah ayah lenyap. Nadia. Ayah, jangan tinggalkan Nadia. Aku akan selalu melindungimu. Apa Nadia selalu menjagaku? Sampai sekarang. Ada apa ini? Tuan muda akhirnya bangun. Cepat lihat Nona Nadia. Dia mau masak untuk... Nona Nadia bangun jam 5. Dia pasang tungku kecil di halaman dan potong kayu sendiri di belakang. Dia mau buat bubur untuk Anda. Dia kan anak 8 tahun. Gimana kalau dia luka bakar? Kenapa tak bantu dia? Dia tak mau dibantu. Dia mengusir kami semua. Katanya barang dari gunung, harta karun itu harus dia sendiri yang buat.
Nadia, ayah tak pantas kau lakukan ini. Kalau kau tinggal di keluarga Santoso, nanti... Ayah, cepat cicipi. Ini dari guru besar. Aku curi obat mujarabnya, lalu kurebus. Bisa bantu ayah pulih. Tapi apa? mungkin rasanya kurang enak. Biar ayah cicipi. Bagus, enak. Benarkah? Cepat minum. Aneh. Benar-benar terasa pulih. Syukurlah ayah, nanti tiap hari aku buat bubur. Segera ayah akan pulih. Nadia, kau tinggalkan keluarga Santoso. Jangan di dekat ayah. Kenapa? Aku tak mau pergi. Ayah juga tak mau. Tapi nasib ayah kesepian. Bisa hancur. Kau putri tunggal ayah. Ayah tak mau karena ayah berakhir tragis. Tenanglah. Akan atur semuanya. Menjamin kau hidup nyaman dan tumbuh dengan aman. Ayah tak bernasib sebatang kara. Pasti paman jahat dan kelompoknya yang berulah. Nadia, ucapanmu di rumah sakit itu benar. Ya, paman jahat sengaja bilang ke pendeta jahat bahwa ayah bernasib sebatang kara. Mereka diam-diam pakai mantra agar aura jahat menumpuk di tubuh ayah. Lama-lama itu bahaya. Semalam, aku lihat aura jahat menyerang. Lalu kubasmi dengan mantra. Pasti paman jahat mau mencelakai ayah. Ayah percaya padamu. Begini, ayah akan suruh orang menyelidikinya. Sebenarnya... Ada apa? Tadi pagi aku meramal. Kalau aura jahatnya makin kuat, ayah hanya sisa waktu. Aku ingin menemanimu. Guru besar bilang nasibku kuat, jadi aku tak takut. Di keluarga Santoso, bantu usir aura jahat ayah. Aku tak ingin kau pergi. Harusnya aku sadar, ibu dan anak Aditya memang berniat buruk. Aku juga salah percaya Rama. Ayah tahu kamu peduli. Tapi tinggal di keluarga Santoso, takutnya kamu celaka. Aku tak takut, ayah. Aku menemanimu juga demi guru besar. Biar guru besar... Ayah, jangan usir aku ya. Aku anak baik. Baiklah. Ayah izin kamu tinggal. Syukurlah. Aku pasti selamat kamu. Sudah 10 tahun berlalu, penyakitku takkan bisa sembuh. Manfaatkan sisa sebulan ini untuk menemani Nadia. Setidaknya tak menyesal. Nadia, tunggu ayah sebentar. Halo Surya. Atur diam-diam. Harta milikku dan sahamnya, alihkan semua ke Nadia. Karena kamu memilih tinggal di keluarga Santoso, maka kamu adalah satu-satunya putri kecil. Nona Nadia, ini semua untukmu. Semua milikku? Semua milikmu. Kamu satu-satunya putri kecil keluarga Santoso. Baju dan perhiasan khusus untuk kamu pilih. Ada kartu hitam dan kunci villa. Seumur hidup tak perlu cemas. Nadia, kamu putri ayah. Harus yang terbaik untukmu. Makasih ayah, Nadia suka banget. Ayah, Nadia agak lapar. Ayo, ayah ajak makan enak-enak. Kenyang banget. Nadia, ada satu hal lagi, yaitu pergi ke sekolah. Enggak, aku nggak mau sekolah. Aku mau di samping ayah. Nggak bisa, mana ada anak yang nggak sekolah. Tapi di gunung aku nggak sekolah. Tapi sekarang kamu nggak di gunung, karena kamu memilih tinggal di keluarga Santoso. Harus pergi belajar. Nadia, kalau besok ujian, masukmu bisa benar semua. Ayah bisa pertimbangkan, nggak selalu kamu sekolah dulu. Oke, aku setuju. Tapi kalau...
Paman kepala sekolah, bisa keluar dulu. Aku ada gugup. Baik, jangan gugup. Kerjakan saja semampumu. Ayo Nadia, kamu pasti bisa. Bagaimana? Nona Nadia sangat berbakat. Jawabannya lancar saat wawancara. Sekarang tinggal tes tulis. Saya yakin dia pasti bisa. Semoga saja. Paman kepala sekolah, Paman dan Ayah lihat dulu. Aku kerjakan sisanya. Ya ampun, Pak Santoso. Soal pilihan ini tak ada yang salah. Soal olimpiade seperti ini, sampai SMA pun susah menjawabnya. Di sekolah kita sebelumnya, tak ada yang benar. Nona Nadia ini malah semua dijawab benar. Sepertinya aku meremehkan Nadia kita. Pantas jadi putri Bapak Santoso. Ini dia benar-benar jenius. Pasti dia lupa menulisnya. Ayah, aku salah. Aku tahu tak seharusnya. Dulu saat di gunung, tiap hari latihan dengan guru besar. Jadi tak mau sekolah. Makanya aku buta huruf. Kalau buta huruf, kenapa bohong? Aku ingin di sisi ayah, melindungi ayah. Jangan marah ya. Siapa bilang ayam? Kalau kamu ingin di sisi ayah, boleh. Benarkah? Ayah sewa guru privat belajar di rumah. Ayah harus belajar ya. Boleh nggak belajar? Nggak bisa, Nadia. Membaca dan menulis harus dipelajari. Baiklah, makasih ayah. Nadia, keluar dulu ya. Ayah dan kepala sekolah mau bahas soal guru privat. Wah, kukira kau itu jenius. Ternyata buta huruf. Mengandalkan ilmu hitam dapat nilai. Ayahku bilang akan sewa guru les untuk mengajarku baca. Ilmu guru besarku bukan ilmu hitam. Dapat nilai dari barang rongsokan, masih bilang bukan ilmu hitam. Ini bukan rongsokan, ini harta karun dari guru besar. Anggap rongsokan itu harta karun. Tapi cocok dengan status anak harammu. Tenang, Nenek. Rongsokan atau tidak, kita cek saja. Kau mau apa lagi? Bukan mau apa-apa. Cari kotoran. Kotoran apa? Mantra alam, semesta, dan segala kehendak. Ketemu. Oh, ternyata kotoran di rumah itu Nenek. Harus segera dibuang. Anak sialan, apa katamu? Berhenti kau! Akan kuberi pelajaran kau. Dasar bocah sialan, berhenti kau! Berhenti! Lari? Tolong! Berhenti kau! Tak lari lagi, aku lelah. Anak sialan, lari lagi! Keluar! Sakit, lepaskan aku! Bocah sialan, hari ini ku buang kau dari keluarga Santoso. Mantra alam semesta dan segala Kau apa-apakan aku? Kenapa aku tak bisa gerak? Aku cuma pakai sedikit mantra biar kau tenang sebentar. Cepat lepas ilmu hitammu, atau kau takkan kuampuni. Aku tanya, kantong di tubuhmu dari mana? Aura amarah di tubuh ayahku, apa sebenarnya? Apa? Aura amarah apa? Kutebak kau ada hubungan dengan pendeta langit. Omong kosong. Kalau tak ada hubungan, kau takut apa? Kalian sedang apa? Suamiku, akhirnya kamu datang. Kamu harus membelaku. Aku ini kan neneknya. Dia tak cuma memakiku, dia juga mau mencelakaiku. Apa? Anak yang belum masuk silsilah keluarga Santoso, anak Lia, berani buat onar? Tiap hari main sihir.
Menurutku, keluarga Santoso pasti akan dihancurkannya. Cepat usir dia! Nadia dari aliran suci. Dia putri Rizky Santoso. Tak ada yang bisa mengusirnya. Yang kulatih dari guru besar semuanya kemampuan asli. Sama sekali bukan tipu-tipu. Coba ramal nasibku. Aku mau lihat sehebat apa kemampuanmu. Gawat, hari ini sahammu akan merosot. Ini aku tak pernah salah. Mau sahamku merosot, kau cuma bermimpi. Naif sekali. Tak sadar diri. Tertawalah, nanti kalian takkan bisa tertawa. Nadia, ayah percaya prediksimu. Rizky, kau putra sulung keluarga Santoso. Kok bisa percaya ucapan Halo? Gawat Pak Santoso, saham kita hancur, sudah tamat. Apa? Mustahil. Ini. Lihat, aku tak salah. Pasti dia bisa sihir. Dia sengaja buat sahamnya merosot untuk mempermalukan kita. Cukup. Nadia itu cuma anak 8 tahun. Mana bisa atur pasar saham? Artinya selalu akurat. Kesalahanmu kali ini, jangan salahkan Nadia. Benar, guru besar bilang, ikut campur urusan tak pantas akan kena karma. Aku tak percaya. Pasti dia cuma bohong. Ayah, ikuti kata Nadia, beli saham PT Cakrawala Matrix. Ya, sudah. 3 menit, lihat saja. Program Cakrawala Matrix viral. Sahamnya melonjak. Modalnya berlipat 100 kali. Apa? Sekarang kalian sudah tahu kemampuan Nadia, kan? Gadis kecil ini memang hebat. Guru besar sering bilang, yang ditakdirkan pasti ada. Yang tak ada, jangan dipaksakan. Selama aku ada, ayah takkan hidup sebatang kara. Kebohongan seseorang. Nadia, kata kakek tadi agak keras. Kakek minta maaf. Hah? Kakek minta maaf? Kakek memang agak galak. Sejak kamu masuk keluarga Santoso, kakek sudah lihat. Kamu pembawa hoki keluarga Santoso. Nadia, tolong bantu kakek. Pulihkan sahamnya. Ini kayaknya agak susah. Coba kamu hitung. Bantu kakek. Aku cuma bantu yang baik sama ayah. Kakek pernah sakiti ayahku. Aku takkan bantu kakek. Kau sudah pikun. Omongan anak kecil. Kau percaya? Menurutku, cuma kebetulan. Di dunia ini mana ada banyak kebetulan. Kemampuan Nadia, kalian juga sudah tahu. Mulai sekarang, Nadia adalah pewaris tunggal keluarga Santoso. Kalau ada yang berani menyentuhnya, jangan salahkan aku, tak peduli keluarga. Kau mengancam siapa? Nenek, aku bisa baca wajah loh. Dahimu menghitam, mata kosong, wajah kuyu. Terpenting, ada bayangan hitam di lehermu. Mana ada bayangan hitam? Tentu kalian tak lihat. Menurutmu, apa bayangan ini mau menagih nyawa? Ada hantu! Kecilkan suaramu. Kalaupun ada hantu, pasti mati ketakutan olehmu. Nini takut sekali. Apa Nini ada dosa sampai takut hantu? Omong kosong! Aku tak lakukan apa-apa! Barangnya di sini. Kompasku. Ini milik Nadia. Beraninya kau memecahkannya. Mana mata yang melihat yang memecahkannya? Jelas dia yang menabrakku sampai kompasnya pecah. Jelas kau sengaja menghalangi Nadia, merebut kompasnya, dan berani memfitnah anak kecil. Kenapa bicaramu begitu? Aku ini kan ibu tirimu. Beraninya kau mempertanyakanku. Cuma ibu tiri. Beraninya kau menyamakan diri dengan putriku. Anak durhaka! Kenapa bicaramu begitu? Pendidikan keluarga Santoso kau buang ke sungai. Pendidikan? Kau benci nasib kesepianku. Membuangku ke sekolah. Tak pernah menjengukku. Masih berani bahas pendidikan. Kau! Hanya karena ucapan orang. Kau buang anak sendiri. Kau sungguh ayah yang baik. Aku tak sepertimu.
Nadia itu anakku. Tak ada yang boleh menindasnya. Ayah. Sekarang beda. Di keluarga Santoso. Ingat posisimu. Cuma kompas kan? Beli yang baru saja. Kompas ini pusaka dari guru besar. 100 miliar pun tak bisa membelinya. Tanpa kompas pun, aku punya cara. Ketemu di lemari baju. Kenapa ada barang begini di kamarmu? Ini barang kotor yang dia siapkan untuk mengutuk ayahku. Ini bukan milikku. Mana mungkin aku punya barang begini? Percayalah padaku. Biasanya aku membiarkanmu. Tapi main sihir di rumah, aku takkan biarkan. Lagi pula, Rizky itu putraku. Kenapa kau mengutuknya? Aku tidak. Lalu kenapa barang ini ada di kamarmu? Aku tidak tahu. Jangan tanya padaku. Nadia bilang aku punya aura dendam. Ini karamu. Dan dompet itu di rumah sakit, ayah langsung gila saat melihat dompet itu. Pasti kau yang suruh orang kerjakan. Nasib kesepian Rizky. Juga kau yang suruh orang ramal. Aku tidak. Tak kusangka ada yang percaya pada anak kecil yang berbohong. Saksi dan bukti sudah ada. Apa yang mau kau katakan? Barang ini kami semua yang temukan. Pasti dia yang sembunyikan. Siapa bilang ini ibuku yang sembunyikan? Maaf Nyonya, ini salahku. Aku yang taruh. Ternyata kau. Kenapa kau memfitnahku? Aku pernah nembak tuan muda, tapi ditolak. Aku dendam dan buat ini. Takut ketahuan, jadi kutuduh Nyonya. Aku selalu baik padamu. Kenapa kau mencelakaiku? Aku salah Nyonya, tolong lepaskan aku. Cuma pelayan. Suruh pergi saja. Kak Rizky, biar ini selesai begini. Tidak, siapa tahu dia bohong. Lalu kau mau apa? Lapor polisi? Ini soal keluarga Santoso. Baik diperbesar. Tapi sudah kalian hancurkan. Urusan ini akan kuperhitungkan dengan kalian. Begini saja Aditya. Serahkan separuh sahammu kepada Nadia. Kak Rizky, sahamku di perusahaan cuma 10%. Bagikan separuhnya ke gadis ini. Apa yang tersisa untukku? Gadis berusia 8 tahun tak berbuat apa-apa. Kenapa dapat separuh milik putraku? Lapor polisi saja. Selidiki sampai tuntas. Kau tak boleh lapor polisi. Ya sudah, biar separuh. Hal sepele, biarkan masalah ini selesai. Aditya, karena kau sudah datang dan semua orang di sini, mari makan siang bersama. Jangan bahas lagi. Baik, Ayah. Ayah hebat sekali. Heyo. Mantra alam semesta dan segala kehendak. Tampaklah. Bukannya mau makan. Nona sedang apa? Nona bilang ada hal gaib di rumah. Takut melukai Kak Rizky. Kok tak ketemu? Apa aura dendam ini tak di keluarga Santoso? Mantra alam semesta boneka kertas. Nona, apa ini benar-benar nyata? Tentu, ini pusaka warisan guru besar. Karena hal gaibnya belum ketemu, biar ku ramal kalian. Paman Kepala Pelayan, apa paman naksir yang bersihkan rumah bunga tak melatih? Minimal 3 tahun. Ini juga bisa dihitung. Nona, aku gimana? Tahun ini, kau tak cuma dapat harta, tapi juga disukai cowok idamanmu. Syukurlah. Nona, hitungkan lagi. Gadis sialan. Main apa lagi kau buat menisahkan orang? Ayah. Nadia itu putriku. Mulai sekarang, siapa yang berani kurang ajar di keluarga Santoso, jangan harap bisa tinggal di sini. Keluarga Santoso milik putraku. Kelak aku akan mengusirmu.
Nadia, ini kesukaanmu. Makan yang banyak. Makasih, Ayah. Nadia, nanti kalau mau makan apa, bilang kakek. Kakek suruh mereka masak. Aneh, kakek tiba-tiba baik padaku. Kamu cucu kakek, tentu kakek harus baik padamu. Dan bantu kakek soal investasi kakek, beri kakek petunjuk. Ayah sudah gila ya. Suruh anak kecil bimbing investasi. Makan saja. Jangan ikut campur. Jangan ngomong kalau tak mau rugi. Nadia, kamu setuju? Kelak, kakek penuhi semua permintaanmu. Beneran? Janji. Aku meramal kakek punya banyak gedung. Ini, kuberikan. Kakek kasih semua. Gedung besar. Bagus kan? Aku suka perhiasan dari ayah. Aku meramal nenek punya banyak toko perhiasan. Kuberikan. Kasih 5. Ku dengar taman hiburan di bawah gunung seru. Kuberikan. Taman hiburan Aditya. Kuberikan padamu. Kenapa harus kita kasih padanya? Sebagai nenek dan paman Nadia, bukankah untuk kembalinya Nadia ke keluarga Santoso, harus siapkan hadiah sambutan? Rizky benar. Sebagai orang dewasa, harus tahu tata krama. Harus sabar demi rencana besar. Rizky, acara apresiasi besok malam, biar kamu yang pimpin. Rizky, acara apresiasi besok malam, mending kamu yang memandu. Acara apresiasi? Bukannya minggu depan? Kenapa diganti besok? Aku minta guru meramal. Katanya, besok hari baik. Dan malam bulan purnama. Cuacanya juga bagus, jadi diganti besok. Oh. Ayah, apa itu acara apresiasi barang antik? Bisnis keluarga Santoso ala bisnis barang antik. Jadi, tiap tahun ada acara apresiasi dan mengundang banyak orang. Satu untuk menilai barang dan juga untuk berbisnis. Oh, begitu. Sebelumnya, di kamar ayah, aku juga lihat banyak barang antik. Mungkinkah energi buruk ayah ada di barang antik? Tidak, aku sudah periksa. Tak ada masalah. Besok malam, aku akan bawa barang antik ribuan tahun untuk jadi andalan. Acara ini pasti seru. Baik, ikuti saja katamu. Jadi, kau setuju Rizky memandu acara? Rizky memandu? Sejak Rizky sakit, jarang muncul. Apa pantas dia memandu? Ayah, karena Kak Rizky sudah lama tak memandu, makanya harus muncul. Sebagai putra sulung keluarga Santoso, jika terus tak muncul, itu tak pantas. Aditya benar, Rizky itu ahli barang antik. Kehadiran dia pasti menarik lebih banyak orang. Baik, biar Rizky yang memandu. Aku belum bicara. Kok kalian sepakat untukku? Adikmu itu juga menginginkan yang terbaik. Sebagai putra sulung keluarga Santoso, harus lebih sering muncul. Benar, Rizky. Bukankah kamu ingin manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan kabar Nadia sudah kembali? Apa yang ingin kulakukan, tak perlu kalian atur. Semua ini demi kebaikan. Besok sudah diputuskan, kamu yang memandu. Ya. Rizky Santoso, keluarga Santoso hanya besok malam adalah hari kematian. Ayah, malam ini pasti tak semudah itu. Kakak ini dulu. Kalau ayah dalam bahaya, aku bisa merasakannya. Ya, Nadia tenang. Ayah juga akan melindungimu. Pak Santoso, para bos grup sudah datang. Baik. Ayah, kerjalah dulu. Ya, ayo. Malam ini, aku harus cari tahu dendam ayah. Mantra alam semesta, mantra boneka kertas. Tenang.
Urusan malam ini diatur. Putri Rizky Santoso itu tak bisa diremehkan. Takkan merusak rencana. Cuma gadis 8 tahun. Tak masalah. Malam ini, dengan alasan pameran antik, kita akan bunuh Rizky Santoso di depan umum. Barang palsu di sini ternyata banyak. Lihat baik-baik. Ini antik ribuan tahun. Model dan warnanya. Harganya 50 miliar. Untung aku datang tepat waktu. Minggir, bocah dari mana? Sangat mengganggu. Mantra alam semesta, tarik. Aduh, pusakaku. Puluhan miliar melayang. Kau tak boleh pergi. Ganti pusakaku. Lepaskan aku. Nggak bisa. Kamu yang merusak pusakaku. Kamu harus ganti 50 miliar. Anak siapa ini? Beraninya dia ya? Ini repot nih. Itu kan 50 miliar loh. Cepat panggil orang tuamu. Ganti Pantas dia emosi. Ternyata mau menipu. Apa katamu? Cahaya hitam berarti serakah dan penipu. Sangat keji. Antik ini suap palsu. Jangankan 50 miliar, 500.000 aja enggak. Apa rencana penipuan? Ku ketahuan anak ini. Omong kosong. Anak kecil ngerti apa? Ini susah payah aku dapat pusaka ini. Dapat dari pinggir jalan? Bukan. Beli 10.000 rupiah. Pakai uang palsu. Ngawur. Masuk pameran pakai koneksi. Cuma buat menipu. Setelah menipu, mau bayar utang. Diam! Dasar bocah sialan. Anak buangan siapa? Berani nakal di sini. Aku punya ayah. Ayahku Rizky Santoso. Siapa? Rizky Santoso. Rizky Santoso. Rizky Santoso, ayahmu. Siapa yang nggak tahu dia takdirnya sebatang kara? Dia nggak punya anak. Aku beneran. Aduh, ngapain bohong juga nggak bisa? Jangan banyak omong, cepat bayar. Ayah, mereka nindas aku dan ngatain aku anak buangan. Perkenalkan, Nadia, putriku, pewaris masa depan Santoso Group. Perkenalkan, Nadia, putriku, pewaris masa depan Santoso Group. Pak Santoso, dia benar-benar putri Anda. Ya, ada masalah? Pak Santoso, saya tak mengenali Anda. Tapi Anda tadi memecahkan antik saya. Nilainya 50 miliar rupiah. Ayah, barang ini palsu. Dia mau memeras uang. Jangan asal bicara, Pak Santoso. Jangan percaya anak kecil. Aku percaya. Aku percaya semua kata putri. Ku beri kau 1 menit. Kumpulkan barangmu. Keluar sana. Pak Santoso, harus adil. Saya tak bohong. Panggil Tuan Muda Aditya. Dia bisa buktikan. Surya! Hei, Pak Santoso, jangan. Minimal, kasih 5 miliar juga boleh. Turunkan dia. Tuan Muda Aditya, akhirnya Anda datang. Gadis ini tadi... Tak bisa urus. Minggir sana. Kak Rizky, barangnya rusak. Tak ganti rugi, tak lepaskan dia. Tak pantas kan? Gini saja, jaga muka aku. Diskon saja. 5 miliar gimana? Muka kau mahal banget. Nadia tak lakukan apa-apa. Tentu tak ganti rugi. Benar, aku tak bayar antik palsu. Kok tahu itu antik palsu? Omong kosong. Aku tak bohong. Aku bisa membedakan asli atau palsu setiap antik. Yang ini dan yang di sebelah semuanya palsu.
Kau cuma gadis liar. Sok pikir kau hebat. Kau memukulku. Kau gila. Melawan kakak, menghina anak kecil. Inikah yang kau pelajari dari tata krama keluarga Santoso? Kau pikir gadis 8 tahun bisa menilai barang antik? Tanya mereka, apa mereka percaya? Pak Santoso, ada milikku di sini. Mana mungkin palsu? Bukannya kalian datang menilai barang antik? Pasti ada yang palsu. Percaya atau tidak, buktikan dengan fakta. Nadia benar. Yang ini semuanya palsu. Lihat, ku bilang benar. Pak Santoso kan pakar barang antik terbaik. Pasti tak salah. Berarti barangku benar palsu. Jangan pikir dengan statusmu bisa membela Nadia. Benar. Tak mungkin palsu. Kalau barang antik ini palsu, aku bersumpah akan disambar peti. Cuma kebetulan. Ya Tuhan, barang antik ini palsu. Jangan sambar aku lagi. Dasar sampah. Kau sengaja memancingku keluar. Apa ulahmu? Sebentar lagi malam bulan purnama. Gawat. Semuanya. Energi amarah di tubuh ayah makin kuat. Tidak bisa. Aku harus cepat menolongnya. Rizky Santoso, malam ini aku akan ingat cara kau mati. Rizky, kamu kenapa? Rizky Santoso, hari ini kau akan mati. Aku ingin kau mati dengan penderitaan ribuan kali. Ayah! Ayah, jangan menakutiku. Nadia, ayah tak apa. Cepat, telepon sesusapat. Benar saja, energi amarah di tubuh ayah berkaitan dengan barang antik. Saat malam bulan purnama, energi amarah Mantra alam semesta, mantra segala kehendak. Anak kecil sepertimu berani menantang pendeta ini. Kita lihat apa kau mampu. Ayah, Nadia pasti akan menyelamatkan ayah. Mantra alam semesta, hancur! Ayah sudah mendingan. Nadia, tenang. Ayah sudah mendingan. Rizky, kamu tak apa. Kamu tak boleh mati. Kalau kamu mati, perusahaan ini diserahkan ke siapa? Kamu. Kamu belum mati? Maaf membuatmu kecewa. Aku tak jadi mati. Ayahku takkan mati. Selama aku ada, rencanamu dan paman jahat takkan pernah berhasil. Nadia, kau bilang apa? Apa ini ada hubungannya denganmu? Anak kecil, kenapa bising? Mana ada rencana? Rencana hari ini hancur lagi gara-gara gadis sialan ini. Aku takkan melepaskanmu. Ada apa ini? Pasti gadis ini yang merusaknya pakai ilmu hitam. Sungguh bencana. Antik ini tak ternilai. Berapapun uangmu tak akan cukup. Semuanya palsu. Kalian pinjam antik palsu untuk bunuh ayahku. Kalian sengaja pilih malam bulan purnama, biar pendeta jahat menanamkan dendam ke antik. Suruh ayahku bicara di panggung, hanya untuk membunuhnya. Apa ucapan Nadia itu benar?
Apa kalian semua terlibat? Kau percaya ucapan anak kecil? Menurutku, dia tak mau tanggungjawab. Sengaja cari alasan. Direktur Santoso, barang kami hancur semua. Gimana ini? Meski itu palsu, aku beli dengan miliaran rupiah. Tenang semua. Tik yang kalian bawa hari ini, baik asli maupun palsu, keluarga Santoso akan ganti rugi. Mau uang kan? Kalau begitu, video kalian diam-diam mencari Aditya untuk ambil antik palsu, kuberikan ke wartawan ya. Oh, ternyata kalian semua diatur oleh paman jahat. Semua mau membunuh ayahku. Oh, ternyata kalian semua diatur paman jahat. Semua mau bunuh ayahku. Sudahlah, kami tak mau lagi. Benar. Aku ada urusan. Kami pamit. Dasar sampah! Gadis kecil, kau merusak rencanaku. Aku takkan melepaskanmu. Siapa? Dia yang buat ayahku kena kutukan. Nadia! Gadis 8 tahun berani melawanku. Apa kau mau melukai ayahku? Terus kenapa? Kalau tidak, kenapa? Memang anak kecil. Pikiran sederhana. Begitu mudah jatuh ke perangkapku. Gadis kecil, dengan kekuatanmu, mau kalahkan aku? Tak tahu diri. Nadia! Haya! Tak ada yang boleh melukai ayahku. Wah, itu tergantung kemampuanmu merusak rencanaku. Malam ini, ku habisi kau. Nadia. Anak Nadia. Anakku, kau sudah sadar? Bagaimana dia? Apa dia tak apa? Nadia. Dokter bilang kondisi Nadia agak parah. Dia masih koma. Kok bisa? Apa Nadia memindahkan lukaku ke tubuhnya? Kenapa kau bodoh sekali? Ayah tak pantas kau lakukan ini. Tenang Pak Santoso, saya sudah suruh orang cari keberadaan pendeta. Pasti balas dendam untuk Nona Nadia. Nadia pasti sadar. Meski masih mungkin. Keluar. Rizky. Keluar kalian semua. Kenapa Nadia selamatkan ayah? Orang yang hampir mati. Kok kau bodoh sekali? Lukaku kau pindahkan ke tubuhmu. Kau tak tahu seberapa sakitnya. Salah ayah. Ayah tak bisa melindungimu. Tak seharusnya memintamu pulang. Ayah sudah sadar. Nadia. Asal kau sadar, ayah pasti terima kau ke keluarga Santoso ya. Ayah lindungi. Lamanya jadi putri ayah. Ayah takkan mengirim. Tetap di sisi ayah. Ayah janji. Nadia, kamu sudah sadar. Kamu tak apa. Tentu aku tak apa. Nadia, ayah takut sekali. Ayah kira kamu akan meninggalkan ayah. Ayah, Nadia sudah bilang takkan pernah meninggalkan.
Lain kali, jangan pindahkan luka ayah ke tubuhmu lagi. Harus diingat. Tak apa, aku tak takut sakit. Tak boleh. Kamu baru 8 tahun. Tak seharusnya kamu menanggung semua ini. Aku tahu ayah sayang padaku. Meski saat itu sakit, tapi hanya sebentar. Sebenarnya aku pingsan karena energiku habis. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ayah suruh Surya cari dokter untuk memeriksamu. Tak usah ya, aku tak apa. Tak sakit sama sekali. Aneh juga, kok bisa tiba-tiba tak sakit? Aduh, sakit. Karena khawatir padanya. Aku diam-diam hubunginya lewat cermin. Tak disangka, badanku jadi sakit semua. Aduh. Tapi putri kecil ini turun gunung sekali. Apa dosanya sampai lukanya parah begini? Sepertinya aku dengar suara teriakan guru. Mungkin aku salah dengar. Ayah, pendeta jahat sudah tertangkap. Belum. Surya sedang menyuruh orang menyelidiki. Pendeta jahat pasti berhubungan dengan nenek dan yang lain. Mereka memanfaatkan barang antik saat bulan purnama membangkitkan aura jahat agar tubuh ayah makin lemah. Aku sudah tahu. Selama ini, barang antik dari mereka pasti tak semudah itu. Tapi sekarang aura jahat ayah sudah hilang. Asal istirahat, cepat pulih. Ayah, cepat lapor polisi, tangkap nenek dan yang lain. Pasti bisa temukan pendeta jahat. Tenang, menangkap orang butuh bukti. Jangan gegabah. Bapak Santoso, kami temukan rahasia ibu dan anak Aditya. Menurut hasil investigasi, saat mereka muda, sudah saling berhubungan dan nasib kesepian Anda juga dia yang meramal. Saat Anda di sekolah dibuli, itu juga perintah ibu tiri Anda. Sepertinya aku benar-benar menghalangi jalan mereka. Minta meramal dulu, lalu pasang kutukan. Mereka bertekad mengusirku dari keluarga Santoso. Ayah, jangan pedulikan mereka. Mulai sekarang, aku keluargamu. Ada satu lagi laporan tentang Aditya. Masalahnya cukup serius. Surya, tolong bantu aku urus sesuatu. Detailnya nanti ku kirim ke kamu. Ayah, aku nggak mau di rumah sakit. Ayah ajak aku main ya. Nggak bisa, Nadia. Kamu belum pulih. Harus pulih dulu, baru boleh keluar. Aku udah pulih, lihat nih. Nggak, kamu harus istirahat. Istirahatlah baik-baik saja. Makasih, Ayah. Ayah. Gadis itu tak mati. Aku meremehkan dia. Bu, sekarang gimana? Pesta sudah hancur. Pada diri Rizky, aura jahatnya pun hilang. Tak lama lagi, pasti akan mengarah ke kita. Rizky sudah lama menyelidikimu. Kalau ada bukti, kau pasti sudah ditangkap. Semua salahmu. Peluang bagus malah terbuang. Kini ayahmu mengabaikanku. Bahkan menyuruh orang menyelidiki Rizky soal peramalannya. Kita pasti ketahuan. Bu, pendeta di tempat rahasia. Mereka takkan tahu. Ulah gadis itu. Semua salahnya. Dia sangat hebat. Dan malah putri Rizky. Tanpa dia, rencana kita Benar juga. Selama dia di keluarga Santoso, sulit bertindak. Harus disingkirkan. Tapi kita diawasi. Sulit bertindak. Pendeta, akhirnya datang. Sekarang gimana? Cari cara, singkirkan gadis ini. Dengan benda ini, pasti akan buat mereka tak tenang. Rizky, ayah tahu hari ini Nadia keluar RS. Bisa bawa Nadia makan di rumah lama? Rizky, makan ini khusus buat Nadia. Juga untuk minta maaf dan atasi salah paham. Ya, kalian datang saja. Kita makan dengan rukun. Baik. Nadia datang. Ayo, duduk. Kok nenek aneh banget? Jangan-jangan lagi mau berbuat jahat. Nadia datang.
Ayo, duduk. Kok nenek aneh banget? Jangan-jangan dia mau berbuat jahat lagi. Kamu salah paham. Malam ini kita sekeluarga makan bareng. Benar-benar segampang itu? Gak kayak nenek biasanya. Nadia, mereka benar-benar menyesal. Dulu kalian ada salah paham di pesta. Pelakunya sudah tertangkap. Oh, siapa pelakunya? Itu manajer Wijaya. Dia terus menyimpan dendam, mencari pendeta palsu untuk mencelakai kalian dan membuang kesalahan ke Aditya. Aduh, Aditya juga sangat dirugikan. Kok aku merasa ini terlalu kebetulan? Jangan-jangan Paman Wijaya cuma kambing. Mana mungkin, kami sudah selidiki semuanya. Kamu kan suka perhiasan? Nenek sengaja memilih beberapa untukmu. Wah. Kalau suka, terimalah semuanya. Baiklah, aku terima saja. Giok ini dibuat dari zamrud kelas atas. Orang biasa takkan mampu membelinya. Duduklah dulu. Aku ke dapur dulu. Kudengar dari ayah, dulu dia sering dibully di sekolah. Kakek nggak tahu soal ini. Oh, kapan itu? Waktu kakek buang dia ke asrama dan gak peduli padanya. Soal itu, dulu nenek sudah bilang padaku. Dia yang bully orang lain. Jangan percaya kata nenek. Ayahku sangat dirugikan oleh mereka. Tenang, Nadia. Kakek belakangan ini terus menyelidikinya. Atau biar aku bantu. Kalau ada yang bohong, akan terlihat cahayanya. Oh. Ayo Nadia. Buat tunggu. Cepat minum. Sup ini ada masalah. Sup ini ada masalah. Ada apa ini? Apa sudah ketahuan? Tapi ngomong apa kamu? Sup ini tak ada masalah. Kamu bohong. Dari mana sup ini? Kamu kenapa hari ini? Ngomong ngawur saja. Sup ini aku susah payah masak untuk Nadia. Lagi pula aku ini nemeknya. Mana mungkin aku... Kau bikin aku marah. Hari ini kau yang memaksa mereka makan. Sekarang apa ulahmu lagi? Kau sudah gila marah padaku. Sup ini tak ada masalah. Aku tak memasukkan obat. Ternyata kau memasukkan obat. Aku... Ayah, jangan marah. Jamur lingzi ini obat herbal. Bahan obat yang sangat bagus. Benar. Aku tak bodoh. Kan di depan orang-orang menaruh racun di sup. Nadia, sup ini hampir dingin. Cepat minum. Baik. Nadia, kalau tak diminum akan benar-benar dingin. Sepertinya semua sudah kumpul. Tak perlu makan. Aku setuju kembali ke keluarga Santoso. Hanya untuk mengumumkan satu hal. Aku akan resmi mengakui Nadia. Menggelar pesta pengakuan. Resmi mengakui Nadia sebagai pewaris. Nanti, harta dan sahamku semua diserahkan ke Nadia. Masa depan perusahaan juga diserahkan ke Nadia. Syukurlah ayah, Nadia bisa selalu di sisi ayah. Itu saja. Aku bawa Nadia pulang. Tunggu Rizky. Kamu belum minta izin kami. Malah putuskan sendiri. Aku datang untuk kabari, bukan minta izin kalian. Omong-omong, ini gara-gara pesta kemarin, aku orang yang takkan mudah menyerah. Hartaku dan sahamku sudah kuputuskan untuk Nadia. Jelas tertulis di wasiatku. Kak Rizky, kau mau terima Nadia? Silakan. Tapi perusahaan tak boleh kau serahkan padanya. Kalau kau mati, perusahaan harus jatuh ke tanganku. Anak durhaka! Beraninya kau mengutuk kakakmu. Ayah, aku bicara jujur.
Kenapa harus serahkan perusahaan ke anak liar? Benar, kalau Nadia besar dan menikah, bukankah akan jatuh ke tangan orang luar? Mending serahkan ke Aditya. Dulu kalian bilang nasibku kesepian, takkan punya anak. Sekarang, Nadia muncul, tentu kuserahkan padanya. Aku yakin kemampuan Nadia kelak pasti takkan kalah darimu. Mustahil, hanya aku yang pantas mengelola perusahaan. Orang yang memindahkan aset perusahaan tak pantas dapat perusahaan. Mindahin aset? Aset apa? Kami temukan sebulan lalu, Tuan Muda Aditya dan Tuan Muda Wijaya diam-diam memindahkan aset dan terima suap pakai barang antik palsu. Proyeknya terjadi kecelakaan hingga beberapa karyawan tewas. Belum cukup, malah suruh orang memukul keluarga yang minta ganti rugi. Dan buat manajer Wijaya, tanggung dosa. Reputasinya sudah sangat buruk. Apa kau yang lakukan? Tidak! Masih bilang tidak! Ayah, aku tak melakukannya! Masih bilang tidak! Aku belum bicara. Malah dipukul 3 kali! Kakek hebat, paman juga tak tahu malu. Pak Santoso sudah suruh orang selesaikan semua masalah. Dengan syarat, menyingkirkan hak Tuan Muda Aditya atas kekuasaan dan saham tinggal 1%. Dan berlatih di anak perusahaan 5 tahun. Baik, biar dia dapat pelajaran. Baik, aku setuju. Nadia, minum supnya sebelum pergi. Nenek, mantra hancurkan tulang tak mempan padaku. Mantra apa itu? Aku tak tahu maksudmu. Aku tahu sup ini ada masalah. Katakan, kau taruh apa di sup? Liontin giok dari nenek tak ada masalah. Tapi jika digabung dengan mantra makan tulang, setelah diminum, rasanya seperti digigit nyamuk. Tak sampai 3 hari akan mati Aku sudah banyak memberi kalian peluang. Kalian berani mencelakai Nadia. Beritahu semua, lapor polisi sekarang. Sita, semua saham Aditya. Rizky, jangan lapor polisi. Kak Rizky, beri aku kesempatan. Apa 1% saham pun tak kau sisakan untukku? Kalian mau mencelakai orang? Masih punya muka minta saham. Nadia cuma anak 8 tahun. Ucapannya tak bisa dipercaya. Sup ini tak beracun. Nenek, meski rencanamu bagus, tapi mantra makan tulang tak berwarna dan tak berbau. Hanya orang berilmu tinggi yang bisa mengenalinya. Dan aku tahu ini karena guru besarku pernah tertipu. Untung guru besarku... Karena nenek bilang aman, coba minum sedikit. Buktikan ke semua. Baru kami... Nenek jangan takut ya. Setelah 3 hari, mati dan tak sakit lagi. Aku tak mau minum. Kalau tak minum, berarti di dalamnya kalian memang meracuninya. Aku. Bu, demi aku. Minum sedikit, tak apa. Minum sedikit. Cuma sakit beberapa hari. Kau memang anakku yang baik. Kau mau membunuhku. Bu, demi aku. Minum sedikit saja. Terus gimana? Aku tak bisa tanpa saham. Ayah, mantra makan tulang sudah hilang. Cepat atau lambat, aku akan mengungkap semua kebenarannya. Ini hasil didikanmu, anak baik. Anak yang kau didik, kita cerai. Suamiku, biar aku jelaskan. Kau salah paham. Anak ini bikin masalah lagi. Merusak rencanaku. Aku harus singkirkan dia. Sudah kubilang, Nadia tak bisa. Pendeta, rencana kita gagal lagi. Sekarang harus bagaimana? Dia cuma gadis kecil. Apa aku tak bisa mengatasinya? Bukankah Rizky Santoso paling peduli pada putri kesayangannya? Di pesta perkenalan nanti, ku beri dia hadiah besar. Syukurlah, setelah beberapa hari diobati, dendam ayah sudah benar-benar hilang. Nanti biar guru besar obati ayah, pasti bisa pulih. Tante tak apa. Alhamdulillah, tadi sungguh bahaya. Makasih, nak. Di perut tante ada bayi ya? Ini tas berkat untuk bayi, untuk keselamatan. Ini untukmu. Aku duluan ya. Nadia, ini tinggallah di sisi ayah. Ayah lindungi kamu. Kamu putri kecil satu-satunya keluarga Santoso, oke? Nadia, hari ini nenek dan paman tak bisa datang. Tapi mereka suruh kakek bawa hadiah. Ayo Nadia, kita naik panggung.
humumkan, mulai hari ini, Nadia adalah putriku dan pewaris tunggal keluarga Santoso. Tunggu! Nadia adalah putriku dan pewaris tunggal keluarga Santoso. Tunggu! Ayah. Rizky Santoso. Dia juga anakmu. Yudi. Dia putra Rizky Santoso. Setelah kau diberi obat waktu itu, anak yang lahir dari wanita itu... Ayah, jangan percaya dia. Semua omongannya bohong. Guru besar tak bilang ayah punya anak lain. Tenang Nadia, ayah selalu percaya kamu. Rizky Santoso. Dari mana anak ini? Ada apa ini? Setelah wanita itu hamil, takut merusak nama baik keluarga Santoso, aku memberinya uang agar dia pergi dengan anaknya. Selama ini, aku terus merahasiakannya. Sejak gadis ini datang ke keluarga Santoso, dia membuat keluarga Santoso kacau balau. Malah mau mewarisi keluarga Santoso. Aku tak akan biarkan. Dan Tatan setuju orang tak ada hubungan darah mewarisi keluarga Santoso. Jadi, aku mencari Yudi dan membawanya ke depan kalian. Dia putramu. Omong kosong, aku ini putri ayah. Gadis asal-usul tak jelas. Masuk keluarga Santoso pakai ilmu hitam. Apa niatnya baik? Diam, aku tak biarkan kau menghina putriku. Ayah, aku ini anak ayah. Kakek, aku ini anak keluarga Santoso. Yang mana yang benar? Yang mana yang palsu? Omonganmu takkan kupercaya sedikit pun. Aku dan Nadia sudah tes DNA. Laporannya menunjukkan dia putri kandungku. Belum tentu. Gadis ini bisa ilmu hitam. Bagaimana kalau dia yang ubah laporannya? Kak Rizky, ini milik kakak dan Yudi. Menunjukkan kalian ayah dan anak. Ini milik kakak dan Nadia. Menunjukkan kalian tak ada hubungan darah. Rizky Santoso. Jangan bilang padaku, Yudi itu anak keluarga Santoso. Tidak mungkin, guru besar bilang tak mungkin salah. Aku ini anak ayah. Ini posisiku. Cepat pergi dari keluarga Santoso. Kau bohong, kau yang palsu. Tenang Nadia, ayah selalu percaya kamu. Kak Rizky, masih percaya dia. Siapa tahu penyakit kakak ulahnya mau hancurkan keluarga Santoso. Aku tak akan sakiti ayah. Kalian yang mau mencelakai ayahku. Sejak kau datang ke keluarga Santoso, keluarga ini penuh masalah. Mungkin guru besarmu yang menyuruhmu bersekongkol mencelakai keluarga Santoso. Guru besarku bukan orang seperti itu. Jelas-jelas kalian yang mau mencelakai ayahku. Kalian bawa 2 kertas usang muncul di acara kenalan putriku. Apa sebenarnya niat kalian? Aku baik hati bantu kau cari anak. Kau malah curiga padaku. Kak Rizky, meski kita tak ada masalah, tapi keluarga Santoso tak boleh jatuh ke tangan orang luar. Aku tak bisa diam dan takkan pernah setuju. Bapak Santoso, jika keluarga Santoso jatuh ke tangan orang luar, bagaimana ini? Benar, Bapak Santoso. Perusahaan kita tak boleh ke orang luar. Benar, benar. Kakek, aku kan cucu kakek. Kakek tak mau aku lagi. Nak, kakek takkan meninggalkanmu. Rizky Santoso, cepat selidiki identitas Nadia. Acara ini ditunda dulu. Jangan sentuh sahamnya. Tak perlu dibatalkan. Biar Rizky mengakui Yudi. Anggap saja ini selesai. Jangan harap. Cuma mengakui Nadia. Tak ada yang bisa gusur posisi putriku di hatiku. Meski kau melindungi gadis ini, harus ada batasnya. Apa mau korbankan keluarga Santoso? Aku harus buat semua orang tahu kebohongan kalian. Mantra alam semesta. Mantra... Kok hilang? Mantra alam semesta. Enggak, kok hilang? Mantra alam semesta. Mantraku gagal. Tidak mungkin. Nadia, tenanglah. Papa, gimana ini? Mantraku gagal. Memang dukun palsu. Dapat karma kan? Mengandalkan trik murahanmu. Sekarang malah kena balik kan? Hei, semuanya, lihatlah. Anak umur 8 tahun malah bilang dari aliran terhormat. Menurutku, cuma penipu asal. Jen rendahan, berani dibandingkan dengan putriku. Rizky, kau gila. Demi orang luar, kau malah menindas keluarga sendiri. Aku gila sampai mati. Lepaskan anakku. Berhenti. Aku bukan penipu. Berhenti. Mantra alam semesta. Mantra. Nadia, kau tak apa? Kalian yang cari ibu hamil itu sengaja beri tas berkah padaku untuk menekan mantraku. Jangan fitnah aku. Mana ada ibu hamil? Kau bohong. Kau pembohong. Kakek, cepat usir dia. Dia tak pantas dari anak papa. Papa,
Aku tak bohong. Percaya nak. Aku percaya, Nadia. Rizky, jangan lama-lama. Cepat terima Yudi. Biar hari ini cepat usai. Ku tegaskan sekali lagi. Dia adalah putriku. Anak tunggal, Rizky Santoso. Aku, Rizky Santoso, hanya punya putri Nadia. Dia selamanya anakku satu-satunya. Tak peduli apa kalian bilang atau lakukan, Nadia tetap anakku. Bukan dengan asal bawa anak dan bawa kertas usang, aku akan percaya padanya. Jangan kira rencana celah hartaku dan sahamku hanya untuk Nadia. Ayah, apapun yang terjadi, aku tak akan meninggalkan ayah. Kekuatanku terkekang. Pasti kalian dan pendeta jahat yang melakukannya. Dia pasti ada di dekat sini. Gadis kecil, kamu sekarang cuma orang. Bagaimana melawanku? Nadia, meski tak punya kekuatan, ayah takkan meninggalkanmu. Ayah pernah bilang akan selalu melindungimu. Aku percaya, ayah. Cepat urus ini. Kenapa orang luar mewarisi keluarga Santoso? Walau tanpa Yudi, masih ada Aditya. Kenapa dia yang mewarisi? Aduh, Rizky, ada benernya. Soal Yudi ini, biar saja. Masa dibiarkan? Anaknya sudah kubawa. Apa keturunan keluarga Santoso harus hidup di jalanan? Kalau tak mau pergi, bawa anakmu dan berambus dari keluarga Santoso. Rizky Santoso, kenapa sombong? Demi anak haram, kau buang anak kandungmu. Aku salut padamu. Kakek, aku tak mau pergi. Aku tak mau meninggalkan kalian. Aduh, Rizky, Yudi tetap anakmu. Nadia dia. Aku tak sepertimu. Apapun alasannya, aku tak akan meninggalkan Nadia. Dia putriku. Aku percaya padamu tanpa syarat. Ayah, kenapa tak mau aku? Aku kan anak ayah. Kenapa milih anak palsu daripada aku? Kok bisa begini? Anak sendiri pun tak diinginkan. Anak kandungmu tak diinginkan. Semuanya, aku Rizky Santoso. Selalu hati-hati, takkan salah orang. Jika ada yang keberatan, keluarga Santoso tak segan batalkan kerjasama. Jangan khawatir, aku pasti selidiki ini tuntas. Ayah, aku mau di sisimu. Temani ayah selidiki. Walau ayahmu mati, kau tetap mau di sisinya. Itu kau. Ucapanmu tadi, apa maksudnya? Apa maumu? Nadia, kau sekarang cuma gadis biasa berusia 8 tahun. Tertimpa sihirku, 7 hari lagi kau pasti mati. Kau pikir kau masih bisa lindungi Rizky Santoso? Sial, aku takkan biarkan kau sakiti ayah. Naif. Kau tak punya sihir lagi. Gimana melindunginya? Kecuali kau mau dia mati. Tidak, aku tidak. Posisimu selalu diawasi. Selama kau di keluarga Santoso, Rizky Santoso takkan selamat. Asal aku bisa melepaskannya. Kalau tidak, kalian berdua akan mati bersama. Pikirkan baik-baik. Mati bersama atau pergi? Rizky, kalau tak mengaku, tinggalkan anaknya dulu. Nanti kita. Cepat putuskan. Jangan menunda. Tak mudah ditipu. Menjadi pengecut, apa gunanya? Kok bisa begini? Aku pergi. Aku mau tinggalkan Nadia, apa katamu? Tak mau di sisi ayah. Aku mau pergi darimu. Tinggalkan keluarga Santoso. Nadia, kau sadar apa yang kau katakan? Nadia, kamu sadar apa yang kamu bilang? Maaf, ayah. Aku harus pergi dari ayah. Sudah kubilang, dia datang ke keluarga Santoso dengan niat buruk. Sekarang ketahuan, malah mau kabur. Cepat lapor polisi. Seret dia dan guru besarnya masuk penjara. Sudah, diamlah. Nadia, katakan pada ayah, kamu tak mau pergi kan? Apa ada yang mengancammu agar pergi dari ayah? Katakan padaku. Maaf, ayah. Aku tak punya ayah. Makanya aku iri pada orang lain, terus mengganggumu. Aku yang menipumu. Jangan bilang begitu. Katakan pada ayah, siapa yang mengancammu? Ayah, Nadia mau mati. Aku tak mau ayah sedih. Dan tak mau ayah mati karena aku. Aku bukan anak ayah. Aku menipumu. Dia memang palsu. Ayah, aku yang asli. Suruh si palsu ini pergi. Sungguh kejam. Menipu keluarga kita. Mimpi jadi orang kaya.
Jangan harap. Cepat pergi. Cepat pergi sana. Ayah, semoga ayah dan keluargamu saling rukun. Aku pamit. Nadia, apapun yang terjadi, ayah akan selalu temani kamu. Tetaplah di sisiku ya. Jangan, aku tak mau. Nadia! Nadia. 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 Cepatlah. Barang kotor ini buang semua. Siapa suruh kalian sentuh barang Nadia? Letakkan semua. Semua barang yang dibuang hari ini, ganti 3 kali lipat harganya. Aku mau uangnya hari ini juga. 3 kali lipat? Itu ratusan miliar. Mana mungkin seharga itu? Tak usah bayar. Keluar dari keluarga Santoso sekarang. Aku bayar. Aku peringatkan kalian. Aku pasti akan menemukan Nadia. Aku akan buat kalian semua membayar akibat perbuatan kalian. Surya, segera pergi cari Nadia. Gunakan semua koneksi. Harus temukan dia. Pak Santoso, orang kami sudah cari. Tapi beberapa hari tak ada hasil. Pendeta yang Anda suruh saya cari, tak ketemu. Lanjut cari. Harus temukan dia. Nadia, kamu sudah sadar. Kamu tak apa. Ayah, ini hari paling bahagiaku. Ayah, Nadia kangen banget. Mantra 2 cermin. Gimana? Aku belum pulih. Nggak bisa lihat ayah. Nggak bisa hubungi guru besar. Ayah, Nadia lapar banget. Aku ingin kembali ke ayah. Tapi takut melukai ayah. Nadia. Minum obatnya. Guru besar, aku ini. Saat kamu pingsan, guru besar menyelamatkanmu. Kalau tidak, bisa bahaya. Terima kasih guru besar. Anak baik. Wajar guru besar menyelamatkanmu. Guru besar sudah pulihkan kekuatanmu. Tapi tak bisa dipakai. Kenapa? Badanmu masih lemah. Kalau dipaksakan, nyawamu bisa bahaya. Sementara waktu ini, istirahatlah di gunung. Guru akan turun gunung cari obat untukmu. Tapi ayah, istirahat guru besar. Muridku yang baik. Sudah 3 hari. Rizky makin lemah. Harus bagaimana ini? Rizky, kamu kenapa? Rizky, minta maaf. Ayah tak seharusnya begini padamu. Ini semua salah ayah. Minta maaf. Apa minta maaf bisa atasi semua? Jika kembali ke masa lalu, kau tetap akan memilih sama. Luka sudah ada. Mana bisa dimaafkan? Aku tak pernah dapat kasih sayang. Jadi aku paham. Aku harus temukan Nadia. Dia putriku.
Aku harus lindungi dia. Biarkan dia sendirian hadapi semua kesulitan. Surya, meski mati, aku harus lihat Nadia untuk terakhir kalinya. Syukurlah, asal bisa beri pil ini ke ayah, pasti bisa bantu ayah pulih. Memang seperti tebakanku. Dendam ayah makin kuat. Terus menolongnya. Tapi guru besar bilang, aku akan mati jika pakai mantra lagi. Tak peduli, aku harus selamatkan ayah. Bu, dengan rencana kita, dendam Rizky Sidingin makin memburuk. Pasti takkan bertahan bulan ini. Yang paling penting sekarang, dia serahkan keluarga Santoso ke Yudi. Tapi tak kusangka, kau punya anak haram di luar. Kalau bukan demi melawan Rizky, sampai kapan kau akan menyembunyikannya? Aduh, Bu, nggak niat nyembunyiin dari ibu. Yudi kan udah berjasa. Benar juga, anggap kau udah berbuat baik. Kalau Yudi udah mewarisi harta, keluarga Santoso tetap milikmu. Gimana kondisi Rizky? Ya, gitu aja. Gak bisa gitu. Si Ada suruh dia akui Yudi. Serahkan sahamnya ke Yudi. Aduh ya, maksud ibu, biarkah Rizky cepat akui Yudi. Siapa tahu dia senang, dia bisa sembuh. Aduh, jangan ragu lagi. Yudi kan bukan orang luar. Dia kan cucu kandungmu. Baik, aku setuju. Tangan aku? Nadia, kau sudah pulang? Lama tak jumpa, Tate. Kita jumpa lagi, Nenek Pamai. Beraninya kau kembali. Keluarga Santoso tak menyambutmu. Asal ayah tak membuangku, aku takkan pergi sehari pun. Selamanya mengganggu kalian. Deh. Suamiku, soal saham itu harus cepat. Syukurlah kau pulang. Dia bukan orang keluarga Santoso. Kenapa senang begitu? Aku bukan orang luar. Aku putri ayah, cucu kakek. Nadia. Ayah. Nadia, aku tahu itu kau. Maaf ayah, aku tak seharusnya meninggalkan ayah. Aku tahu aku salah. Ayah, jangan salahkan aku. Maafkan aku ya. Nadia, ayah tak salahkanmu. Ayah tahu kamu punya... Nadia, asal kamu mau kembali, ayah akan selalu menunggumu. Keluarga Santoso selalu Lepaskan ayahku. Aku pergi, tinggalkan keluarga Santoso. Ini rumahku, aku berhak kembali. Dasar anak ini, mau membunuh Yudi. Yudi, jangan takut. Nadia itu cuma gadis, dia takkan apa-apakanmu. Katakan. Aku yang mulai duluan. Ayah, Nadia bawa ayah istirahat. Energi negatif ayah makin dalam. Pasti uap paman. Nadia obati ayah sekarang. Kekuatanmu sudah pulih. Energi negatif ayah sudah hilang. Bagaimana perasaanmu? Terasa jauh lebih ringan. Ayah, kekuatanku pulih. Rahasiakan dulu. Jangan kasih tahu siapapun. Ya. Ayah, ini pil buatan Nadia. Bisa bantu ayah pulih. Nadia, sekarang bisa kasih tahu ayah. Hari itu sebenarnya apa yang terjadi? Hari itu pendeta mengancam membunuh ayah. Katanya kalau tak pergi, dia akan membunuh ayah. Jadi aku pergi. Syukurlah kamu kembali. Di hatiku, kamu selalu. Aku harus sembuhkan ayah. Tetap di sisi ayah, hari demi hari. Dasar penipu! Siapa yang suruh kamu balik? Cepat pergi dari keluarga Santoso. Keluarga kami tak terima kamu. Cepat pergi sana. Aku anak asli ayah. Kok aku merasa kamu tak mirip ayah? Guru bilang, anak baik tak bohong.
Aku tak bohong. Kamu pikir kamu siapa? Kalau ayah meninggal, aku warisi keluarga Santoso. Pasti kuusir kamu. Tolong, tolong. Aku tak bisa gerak. Dasar bocah sialan, mau bunuh Yudi ya? Dia sendiri yang tak stabil. Aku menolongnya. Tanya saja padanya. Yudi, jangan takut. Nadia itu cuma anak biasa. Dia takkan apa-apakanmu. Cepat katakan. Aku yang mulai dulu. Suamiku, aku rasa kita harus segera terima Yudi. Bagaimana kalau besok kita adakan RUPS? Agar Rizky resmi terima Yudi sebagai pewaris. Benar. Lagi pula Yudi itu darah daging Kak Rizky. Kalau Kak Rizky lebih baik biar Yudi warisi keluarga Aditya. Ayahku takkan begitu. Nadia, jangan bicara dulu. Kondisi tubuhku, kalian semua. Sudah saatnya tentukan pewaris. Kalau begitu, besok kumpulkan pemegang saham untuk bahas resmi soal pewaris. Baik, besok aku akan atur. Selamat Nyi Santoso. Keluarga Santoso akhirnya punya penerus. Ini tuang muda kan? Iya, Yudi. Sapa Paman dan Bibi. Halo, Paman, Bibi. Anak baik. Pantas saja, Nyi. Santoso yang mendidiknya. Kedepannya pasti jadi orang hebat. Tentu saja. Mulai sekarang, keluarga Santoso, penerus berikutnya adalah Yudi. Itu kan gadis itu. Kenapa dia ke sini? Keluarga Santoso memang baik hati menampungnya agar dia tak mengemis di jalanan. Nih, Santoso sungguh baik hati. Nadia, hari ini hari besar Yudi. Jangan banyak omong, jaga tata krama. Kakek nggak merasa Yudi dan Paman mirip banget. Lebih mirip dari ayah. Memang agak mirip. Nadia, jangan asal bicara. Kamu ini pasti cemburu sama Yudi. Makanya sengaja bilang gitu. Jangan tak tahu diri. Cuma curiga, kenapa begitu gugup? Atau ada rahasia tersembunyi? Para pemegang saham, rapat hari ini penting. Aku akan umumkan penerus keluarga. Aku umumkan penerus keluarga Santoso adalah putriku, Nadia. Rizky, kau gila! Yudi kan putra kandungmu. Oh ya, kok aku dengar Yudi itu anak harammu di luar. Bukan, kau bohong. Yudi itu putramu. Benar Kak Rizky. Jangan asal bicara. Kalau tak percaya, buktikan dengan fakta. Ni, Santoso. Setelah kami selidiki, beberapa hari lalu, Anda menyuap orang di rumah sakit untuk mengubah hasil tes. Tidak mungkin. Tak perlu ragu. Dia sudah dikirim ke polisi dan mengaku semuanya. Ini hasil terbaru dari tes DNA. Ini hasil tes Aditya dan Yudi. Tampak di sini, mereka memang ayah dan anak. Sedangkan ini hasil tes Bapak Santoso dan Yudi. Tampak di sini, tak ada hubungan darat. Kalian sedang apa? Harus bikin keluarga Santoso kacau. Palsu. Kau sengaja agar Nadia mewarisi. Makanya kau ubah. Benar, kalian cuma mau kami menyerah pada gadis ini. Tak mungkin. Aku jadi bingung. Kalau tak percaya, mari kita buktikan. Guru bilang, lihat sendiri. Kalau tak percaya, lihat sendiri. Saat aku kembali ke keluarga Santoso, aku kebetulan dengar percakapan nenek dan paman. Kebetulan, cermin bagua ini bisa merekam semua. Ilmumu pulih? Tentu, ini hal sepele. Biar semua orang lihat wajah aslimu. Mantra alam semesta, mantra segala kehendak. Buka tipuannya. Ini ilmu hitam. Jangan percaya. Itu pendeta jahat itu. Pendeta, kenapa Anda kesini? Bukankah sekarang semua terbongkar? Gadis kecil, kau menggunakan ilmu hitam ini untuk memalsukan laporan dan memalsukan video. Kini aku di sini, jangan harap menipu semua orang. Pendeta Langit sudah bilang, semuanya palsu. Kata-kataku ini tak ada yang palsu. Biar keluarga Santoso mengambil alih perusahaan.
Itu jalan yang benar. Pendeta sangat terkenal. Kata-katanya pasti bisa dipercaya. Menurut penyelidikan kami, kalian berdua 30 tahun lalu sudah saling kenal. Bahkan saat itu, kalian berdua juga bersekongkol meramal nasib kesepian Bapak Santoso. Selama bertahun-tahun, kalian pakai ilmu hitam untuk menindas Bapak Santoso. Selama ini, kalian terus tiam-tiam saling berhubungan, menggelapkan dana perusahaan. Di luar, padepokan tampak ramai. Tapi, diam-diam, kalian malah mencuci uang. Aku sudah tahu kalian menipuku. Sudah lama ingin pindahkan Rizky merebut perusahaan. Sudah kubilang, ayahku tidak bernasib Omong kosong! Kau memfitnah! Apa buktinya? Aku punya buktinya. Balas dengan cara yang sama padamu. Ini untukmu. Makin kau melawan, makin parah lukamu. Dulu kau berikan 7 hari. Kini ku balas 3 hari. 3 hari lagi pasti berdarah dari 7 lubang. Dan mati konyol. Kau! Ini cuma sebagian kecil. Selama ini, bukti korupsi barang antik palsu dan penggelapan dana perusahaan sudah dikumpulkan semua dan diserahkan ke polisi. Kalian mau bikin aku mati! Ayah, biar ku jelaskan. Cerai hari ini juga. Mulai sekarang, kalian semua keluar dari keluarga Santoso. Aku tak mau cerai. Polisi sudah menunggu di luar. Sudah kubilang, kalian nanti akan menanggung akibat perbuatan kalian. Mulai hari ini, Aditya dicabut seluruh sahamnya. Takkan dipekerjakan. Rizky Santoso, apa hakmu mengambil saham putraku? Meski Yudi anak Aditya, dia juga putra keluarga Santoso. Semua saham harus untuknya. Benar, harta hanya untuk putra, bukan untuk Nadia. Kalian tak pantas mewarisi keluarga Santoso. Tak berhak. Bawa mereka keluar. Lepaskan aku! Lepaskan! Rizky Santoso, aku tak akan melepaskanmu. Mulai hari ini, Nadia resmi mewarisi keluarga. Ada masalah? Nadia nanti. Mana Nadia? Tadi masih di sini. Nadia! Nadia. Saat Bapak baca surat ini, Nadia sudah pergi. Nadia tak bisa baca, jadi minta orang tulis surat ini. Aku kembali kali ini untuk pamit pada Bapak. Maaf aku bohongi Bapak lagi. Aku sungguh tak rela meninggalkan Bapak. Aku masih ingat saat pertama panggil Bapak, itu hari tersenangku. Dan saat Bapak kasih kejutan, banyak perhiasan. Dan saat Bapak selamatkan aku tanpa pamrih dan ajak Nadia main, aku takkan lupa semua itu. Tapi aku sungguh harus pergi. Dulu saat terkurung mantra, aku memaksa lepas dan habiskan umur dan energi untuk buat pil obat Bapak. Jadi waktu Nadia tak banyak lagi, tinggal 3 hari. Demi sembuhkan Bapak sepenuhnya, aku mau pakai sisa waktu ini cari penawar. Bapak, tunggu aku. Kalau aku tak pulang, cari guruku. Semoga guru tak marah padaku. Semoga Bapak lupakan aku dan hiduplah dengan baik. Terakhir, Bapak, aku cinta Bapak. Nadia. Ketiga. Tanya. Bapak Santoso, kami dapat kabar Nona Nadia jatuh ke tangan pendeta yang kabur. Kau mau apa? Demi pulihkan kekuatanku, aku habiskan semua tenagaku. Aku pasti akan membalasnya. Itu karena kau banyak berbuat jahat dan kena karma. Kau tak seharusnya ke keluarga Santoso. Jika bukan karena kau, kami sudah lama berhasil. Keluarga Santoso ini sudah lama jadi milik kami.
Di tanganmu adalah penawar rizki. Jika kau mati, Rizky Santoso juga akan. Aku takkan biarkan kau menyelamatkannya. Ini penawar terakhir ayahku. Aku tak akan memberikannya, Pak. Dasar bocah kecil. Kalau begitu, biar kau lenyap jadi abu. Lalu beritahu Rizky Santoso, biar di sisa hidupnya, dia tenggelam dalam penderitaan. Nadia, maaf. Ayah telat. Ayah. Karena kalian berdua sudah kumpul, Mbaka temani satu sama lain, biar tak kesepian. Ayah, Nadia mau pergi. Tidak, Nadia. Ayah bawa ke rumah sakit sekarang. Sudah terlambat. Sekarang aku lega. Dendam ayah sudah hilang. Pasti bisa hidup dengan baik. Ayah, Nadia melihatmu. Sangat senang. Ayah, lupakan Nadia. Hiduplah dengan baik. Nadia! Nadia, jangan tinggalkan ayah. Nadia, jangan tinggalkan ayah, Nadia. Rizky Santoso, putrimu sudah mati. Kau yang membunuhnya. Karena kau sangat sedih. Aku bawa kau menemani dia. Padaku, jangan sentuh muridku. Tidak, aku belum mau mati. Pas banget. Oh, putri kecil. Sudah sadar? Guru juga mati. Nadia. Nadia, ayah tahu. Kamu pasti sadar. Ayah. Benar ayah, aku tak bermimpi. Iya, setengah kekuatan guru yang menyelamatkanmu. Gurumu yang menyelamatkanmu. Kamu harus berterima kasih pada guru. Pendeta jahat itu? Kakek itu sudah dihabisi guru. Guru hebat. Jadi aku bisa terus di samping ayah. Tentu saja. Ujian kalian berdua sudah berlalu. Nadia, kamu bisa kembali ke samping ayahmu. Syukurlah, guru juga harus tinggal. Ayah bilang kami harus membalas budimu. Baik, ayah sudah berjanji. Pasti akan ditepati. Lihat, kembang api.